Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pagi ini kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang masih diberikan nafas kehidupan yang boleh kita nikmati pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari sebelum kita beraktivitas, kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pagi ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu bersama. Biarlah firman yang kami pelajari adalah maksud Tuhan dan dapat kami pahami serta menjadi kekuatan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya ingin mengambil sebuah tema tentang bersyukur di masa sulit. Saya mengambilnya dari Roma 5 ayat 5, isinya demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam konteks Alkitab ayat ini menegaskan bahwa penderitaan dan ujian hidup menghasilkan ketekunan dan karakter yang tahan uji, yang pada akhirnya membawa apa? Sebuah pengharapan. Pengharapan inilah akan membuat kita selalu membuktikan bagaimana besarnya kasih Allah secara langsung kepada kita semua lewat Roh Kudus. Hidup ini penuh dengan tantangan dan sangat membuat kita terkadang ketakutan. Kadang-kadang kita menaruh sebuah harapan pada sesuatu seperti pekerjaan, hubungan sosial, atau impian-impian. Namun akhirnya kita akan beroleh apa? Kecewa. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Paulus memberikan penghiburan yang luar biasa. Pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan bagi saya dan saudara. Mengapa? Karena kita berpengharapan bukan pada kekuatan atau usaha kita sendiri, melainkan pada kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Kasih ini bukan sekedar sebatas kata-kata, melainkan kasih yang nyata dan aktif yang telah dibuktikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sering mendengar orang berkata, kita lebih mudah bersyukur ketika kita sedang bahagia dibandingkan pada saat kita sengsara. Padahal pada umumnya memang demikian. Namun tidak jarang kita menemukan situasi yang boleh kalau kita jujur mengarahkan bahwa dalam keadaan yang seharusnya membahagia pun kita tidak bersyukur. Misalnya di meja makan sudah ada banyak makanan, namun di benak kita ada banyak makanan lagi di luar yang ingin kita miliki atau kita makan. Dan ini adalah sebagian dari keinginan daging. Kisah dalam Injil Lukas juga memberikan gambaran seperti di atas. 10 orang kusta mengharapkan kesembuhan. Disuruh oleh Yesus mendatangi imam dan di tengah jalan mereka disembuhkan. Namun setelah sadar sembuh, apakah dia semuanya berbalik? Tidak. Hanya 10% orang yang tahu bersyukur. Sisanya apa? 90% alias mayoritas tidak pernah bersyukur. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika menghadapi pencobaan sekalipun kita bisa tetap teguh. Karena apa? Roh Kudus bekerja dalam hati kita, mengingatkan kita akan bersyukur kepada Allah. Dia memberikan kekuatan bagi saya dan saudara untuk tetap bertahan ketika keadaan tampaknya tidak sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, mari kita menyadari bahwa rasa syukur kepada Allah yang telah dicurahkan bagi saya dan saudara adalah sebuah Roh Kudus dan kita wajib bersyukur karena Tuhan Yesus menghantarkan kita. Jika kita menjalani kehidupan ini dengan selalu bersyukur, apapun keadaan yang sedang kita alami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Ampuni setiap kelemahan kami, penuhi kami dengan kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu, sehingga Tuhan memberikan kita semua kekuatan sepanjang hari. Ajar kami terus-menerus bersyukur atas berbagai karunia yang sudah Tuhan percayakan, atas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Ampuni Bapa setiap dosa dan kesalahan kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.